Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka, seorang pemuda yang terdesak oleh masalah keuangan keluarga, mendengar cerita tentang Gunung Kemukus. Dalam keadaan terpuruk, Raka memutuskan untuk pergi ke Gunung Kemukus, mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan yang melilit keluarganya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami. Raka adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Tetapi kehidupan keluarganya selalu sulit. Ayahnya seorang petani yang pekerjaannya tidak menentu, dan ibunya adalah seorang penjahit yang sering kesulitan mendapatkan pesanan. Keluarga mereka tinggal di rumah yang kecil dengan fasilitas yang terbatas. Raka merasa sangat terbebani dengan kemiskinan yang melilit keluarganya, terutama karena adiknya yang masih kecil, Dina, sering sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan medis yang mahal. Raka memiliki impian besar untuk mengubah nasib keluarganya. Sejak remaja, ia selalu berusaha keras belajar dan bekerja, berharap suatu hari bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Namun, setelah lulus dari sekolah menengah, ia menghadapi kenyataan pahit, tidak ada pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarga. Raka mencoba berbagai pekerjaan, dari menjadi buruh di pabrik hingga bekerja sebagai penjaga toko. Tetapi semuanya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, dia melihat teman-temannya yang berasal dari keluarga lebih kaya bisa meraih kesuksesan dengan mudah. Teman-teman yang dulu bersama di sekolah, kini banyak yang telah memiliki pekerjaan mapan, bisnis, atau bahkan rumah mewah. Raka merasa iri dan putus asa. Ia mulai berpikir, bagaimana jika ada cara cepat untuk mengubah nasib ini? Pada titik terendah itulah, ia mendengar tentang Gunung Kemukus dan cerita pesugihan yang banyak beredar di desanya. Beberapa orang yang pernah mencoba pesugihan di tempat tersebut, meskipun dengan risiko tinggi, dilaporkan berhasil mendapatkan kekayaan secara tiba-tiba. Namun, banyak juga yang gagal dan berakhir tragis. Meskipun ada banyak peringatan dan nasihat dari orang tua, serta tokoh agama setempat, Raka merasa tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya selain pesugihan itu. Raka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa dan menuju Gunung Kemukus, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin akan konsekuensinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang, masing-masing dengan cerita dan alasan mereka sendiri untuk mencari kekayaan di tempat itu. Beberapa orang adalah mereka yang sudah putus asa, sementara yang lain adalah orang yang tampak seperti memiliki kekayaan melimpah, tetapi seolah tersiksa oleh perasaan bersalah atau penyesalan. Salah satu karakter penting yang ditemui Raka adalah Pak Surya, seorang pengusaha yang dulunya hidup sederhana seperti Raka. Pak Surya menceritakan kisahnya, bagaimana ia pernah mendapatkan kekayaan yang luar biasa melalui pesugihan Gunung Kemukus, tetapi pada akhirnya harus mengorbankan hampir semua yang berharga dalam hidupnya, keluarganya, teman-temannya, dan kedamaian batinnya. Pak Surya memperingatkan Raka agar berpikir dua kali, tetapi Raka yang telah terjebak dalam keputusasaannya tetap melanjutkan perjalanan. Saat tiba di Gunung Kemukus, Raka disambut oleh suasana mistis yang sulit dijelaskan. Tempat itu seakan memiliki energi yang kuat dan menakutkan. Di sana, ia bertemu dengan Dewi Sita, sosok gaib yang menjadi penjaga ritual pesugihan. Dewi Sita menawarkan kekayaan dan segala kemewahan yang bisa dicapai, tetapi dengan syarat bahwa Raka harus mengikuti serangkaian ritual yang sangat berat dan penuh dengan pengorbanan pribadi. Raka, yang semakin terdesak, tidak ragu untuk menerima tawaran itu. Setelah Raka tiba di Gunung Kemukus dan bertemu dengan Dewi Sita, sosok gaib yang menjanjikan kekayaan dengan syarat melakukan ritual pesugihan, ia diberikan instruksi untuk mempersiapkan diri. Dewi Sita memberitahunya bahwa ritual ini bukanlah hal yang mudah dan akan menguji keinginannya. Yang sebenarnya, Raka harus mematuhi dua persyaratan utama untuk memulai ritual ini: keterbukaan hati dan pikiran. Raka diminta untuk melepaskan segala keraguan dan ketakutan dalam hatinya. Ia harus sepenuhnya yakin bahwa jalan pesugihan inilah yang dapat menyelamatkan
keluarganya, dan mengubah nasibnya. Ini adalah langkah pertama yang berat, karena bagi Raka yang selama ini hidup dengan prinsip moral yang kuat, melepas segala ketakutan dan keraguan, berarti melepaskan kontrol atas dirinya sendiri. Pengorbanan tertentu, Dewi Sita memberitahu Raka bahwa untuk memulai ritual, ia harus melakukan pengorbanan yang berat, yaitu memutuskan hubungan batin dengan segala yang ia cintai di dunia ini. Setidaknya untuk sementara, Dewi Sita memberinya waktu beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatu, tetapi dengan pesan yang jelas. Jika kau ingin menerima kekayaan, kau harus siap kehilangan hal yang paling berharga bagimu. Raka merasa bingung, namun ia tidak ragu untuk melanjutkan. Di malam terakhir sebelum ritual dimulai, ia memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya, menjelaskan bahwa ia harus pergi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Meskipun hatinya berat, Raka menulis dengan harapan bahwa setelah ritual ini, ia bisa kembali dengan kekayaan yang cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi orang tuanya dan adiknya, Dina. Pada malam pertama, Raka diminta untuk datang ke sebuah altar yang terletak di puncak Gunung Kemukus. Di sana, Dewi Sita menunggunya dengan beberapa sesaji, buah-buahan, bunga-bunga, dan beberapa benda gaib yang harus dipersembahkan kepada alam gaib. Altar itu terletak di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, dan di sekitarnya terdapat patung-patung, dewa dan simbol-simbol spiritual yang menambah kesan sakral dan mistis. Langkah pertama dalam ritual ini adalah pembersihan diri, yang melibatkan percakapan langsung dengan Dewi Sita. Raka harus mengakui segala dosa dan kekurangannya. Di hadapan kekuatan gaib yang hadir, ia harus menyingkap segala keinginan tersembunyi dalam hatinya, termasuk hasratnya untuk kekayaan dan pengorbanan yang ia siap lakukan demi mencapai tujuan tersebut. Dewi Sita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang menggugah rasa moral Raka. Dia dituntut untuk mengungkapkan keinginan terdalamnya, termasuk bagaimana ia merasa tentang keluarga, tentang dunia, dan tentang dirinya sendiri. Raka diminta untuk menyebutkan apa yang ingin ia capai dan mengapa ia merasa pantas untuk menerima berkat tersebut. Selama proses ini, Raka merasa seperti terperangkap antara rasa bersalah dan ambisi. Dewi Sita dengan lembut namun tegas mengingatkannya bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus siap kehilangan segala hal yang ia anggap penting. Ia diberitahukan bahwa tidak ada jalan kembali setelah ritual dimulai. Raka, dalam kondisi putus asa, akhirnya menerima tawaran itu dengan tekad yang kuat. Saya siap, saya akan melakukan apa saja. Pada malam kedua, ritual memasuki fase yang lebih gelap dan penuh simbolisme. Dewi Sita meminta Raka untuk melakukan sebuah ritual hubungan simbolis yang lebih dari sekadar fisik, tetapi juga merupakan pemisahan dirinya dari dunia manusia. Ia diminta untuk berbaring di tanah, mengenakan pakaian putih, dan menunggu dalam keadaan hening di sebuah altar yang dibangun di tengah hutan. Ritual ini bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang mental dan spiritual. Raka harus berbaring tanpa bergerak selama beberapa jam, membiarkan dirinya terhubung dengan energi gaib yang ada di sekitar Gunung Kemukus. Selama proses ini, Raka merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya. Suara-suara aneh, bisikan, dan energi asing mengelilinginya. Ia merasakan hawa panas dan dingin yang datang tanpa bisa dijelaskan. Pada titik ini, ia harus mengatasi ketakutan akan kematian, kehilangan, dan keterasingan. Ia merasa bahwa dirinya telah menyerahkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya kepada alam gaib, bahkan tanpa tahu apakah ia bisa kembali ke dunia nyata setelah ini. Ritual ini berlanjut dengan pemberian sebuah cincin kuno yang harus dikenakan Raka di jari manis tangan kanan. Cincin itu dilambangkan sebagai ikatan antara dirinya dan dunia gaib. Setiap kali ia merasa kehilangan arah atau mulai ragu dengan keputusan yang telah diambil, cincin itu akan menghantarnya kembali ke jalan yang benar. Namun, cincin itu juga menandai bahwa Raka sudah terikat oleh janji yang tak bisa diputuskan. Pada malam ketiga, yang dianggap sebagai malam puncak ritual, Raka diminta untuk melakukan pertemuan dengan Dewi Sita di sebuah tempat yang terpisah dari dunia manusia. Di sana, Raka harus berhadapan dengan pilihan yang sangat sulit.
apakah ia siap untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya? Dewi Sita memperingatkan bahwa pengorbanan sejati adalah kehilangan yang sangat besar, yang melibatkan hati dan jiwa. Untuk mendapatkan kekayaan, Raka harus memilih salah satu. Apakah ia akan meninggalkan semua yang ia cintai? Ataukah ia akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri? Pada momen ini, Raka merasa cemas dan penuh kebingungan. Di satu sisi, ia ingin meraih kekayaan yang bisa menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, ia merasa takut akan konsekuensi yang harus dihadapi setelah ritual ini. Setelah berjam-jam merenung, ia akhirnya memilih untuk mengorbankan rasa cintanya kepada keluarga, dengan harapan bahwa dengan kekayaan yang didapat, ia bisa kembali dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dan adiknya. Namun, pada saat itu juga, ia merasa seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Ia merasa seperti terbelah antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Setelah menyelesaikan ritual terakhir ini, Raka tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Kekayaan datang dengan cepat, bisnis yang sukses, uang yang berlimpah, dan peluang besar di dunia yang sebelumnya tidak pernah ia impikan. Namun, kekayaan itu datang dengan beban mental yang berat. Raka merasa terus-menerus dihantui oleh perasaan bersalah dan kehilangan. Meskipun ia kini memiliki segalanya, mimpi buruk mulai menghantuinya, dan ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Ritual yang dilakukan oleh Raka adalah penggambaran mendalam tentang pengorbanan, keinginan untuk meraih kekayaan, dan harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Meskipun Raka memperoleh segala yang diinginkan, ia segera menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah membawa dampak yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah Raka menjalani ritual pesugihan yang sangat berat dan mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, termasuk ikatan dengan keluarganya, rasa kemanusiaannya, dan ketenangan batinnya, ia menemukan dirinya terjebak dalam jaring kekayaan yang didapat dengan cara gaib. Namun, meskipun ia memperoleh kemewahan yang luar biasa, hidupnya tidak lebih bahagia. Rasa bersalah, ketakutan, dan kesepian semakin menguasai dirinya. Kekayaan yang dulu ia impikan kini hanya menjadi belenggu yang menjerat jiwanya. Dalam titik terendah itulah, Raka menyadari bahwa ia harus melepaskan diri dari cengkeraman pesugihan yang mengendalikan hidupnya. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang yang lebih besar dari dirinya, energi gaib yang selalu hadir di sekitar dirinya, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak pernah bisa benar-benar bebas. Di sisi lain, kekayaannya semakin memberatkan hidupnya. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk datang mengganggu, dengan sosok Dewi Sita dan suara-suara halus yang memanggilnya kembali untuk memenuhi kewajibannya. Pada suatu malam yang gelap, saat Raka merenung di balkon rumah mewahnya yang menghadap kota yang gemerlap, ia menerima panggilan gaib yang membuat hatinya bergetar. Sebuah suara yang sangat familiar, tetapi penuh dengan ancaman dan kelam, memanggil namanya. Raka, kamu tak bisa lari dari pilihanmu. Kamu sudah memilih, dan aku akan menagihnya. Suara itu adalah suara Dewi Sita, sosok yang telah memberinya kekayaan melalui pesugihan. Meskipun ia tak bisa melihat wujudnya, Raka tahu bahwa energi tersebut menguasai dirinya. Suara itu mengingatkan bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa kekayaan yang ia nikmati datang dengan harga yang sangat tinggi dan ia harus membayar utang yang dituntut dunia gaib itu. Mimpi buruknya menjadi semakin intens. Raka merasa semakin tertekan, seolah seluruh hidupnya terikat pada kutukan yang tak bisa dilepaskan. Namun, di tengah keterpurukannya, ada suara lain yang muncul dalam pikirannya. Nyi Roro Kidul, sosok gaib yang sebelumnya pernah menasihatinya untuk tidak melanjutkan ritual pesugihan. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul muncul sebagai sosok yang tenang namun penuh kebijaksanaan, memberitahunya bahwa untuk bebas, Raka harus mengambil langkah besar, mengembalikan segala yang telah ia terima dan melepaskan ikatan gaib tersebut. Nyi Roro Kidul memberitahu Raka bahwa ia harus melawan kekuatan Dewi Sita yang mengendalikan dirinya. Dengan cara melakukan ritual pembebasan diri, Raka harus mengorbankan seluruh kekayaannya,
bahkan rela hidup dalam kemiskinan. Untuk bisa memutuskan ikatan yang telah terjalin dengan dunia gaib, tidak ada jaminan bahwa ia akan bebas begitu saja. Karena Dewi Sita dan kekuatan gaib itu sangat kuat dan tidak akan menyerah begitu saja. Raka memahami bahwa perjalanan untuk membebaskan dirinya bukanlah sekadar perjuangan fisik, melainkan juga pertarungan batin yang jauh lebih berat. Ia harus benar-benar meninggalkan semua kebanggaan, keserakahan, dan ambisi yang telah ia bangun selama ini melalui ritual pesugihan. Untuk memulai proses pembebasan, Raka kembali ke Gunung Kemukus, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat yang selama ini ia hindari, tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Ia merasa seperti kembali ke titik awal, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang tampaknya indah tetapi penuh dengan kekosongan. Setibanya di sana, Raka disambut oleh suasana yang sangat berbeda dari pertama kali ia datang. Gunung Kemukus terasa lebih gelap dan penuh dengan energi yang menekan. Di sana, ia menemukan Dewi Sita menunggu di puncak gunung. Wajahnya penuh dengan senyum yang dingin dan penuh teka-teki. "Apa yang kau cari, Raka?" Suara Dewi Sita terdengar begitu memikat dan menggoda. Kekayaan, kesenangan, ataukah penyesalan? Dewi Sita kemudian menyatakan bahwa untuk melepaskan diri dari cengkeraman pesugihan, Raka harus menghadapi pengorbanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dewi Sita memberitahu bahwa ia harus menyerahkan cincin yang dipakai selama ritual, simbol dari ikatan gaib yang mengikatkan dirinya pada dunia mistis tersebut. Cincin itu tidak hanya berfungsi sebagai tanda kekayaan, tetapi juga sebagai pengikat jiwanya dalam dunia gaib. Jika Raka bersedia melepaskan cincin tersebut, ia akan melepaskan dirinya dari ikatan pesugihan dan menerima konsekuensi dari pilihannya. Namun, jika ia tetap memakainya, ia akan terus terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gaib yang menghancurkannya secara perlahan. Pada malam yang sama, di bawah sinar bulan purnama, Raka berdiri di altar yang sama di puncak Gunung Kemukus, memegang cincin yang menjadi simbol dari segala yang ia capai melalui pesugihan. Dewi Sita muncul di hadapannya dengan tatapan yang tajam dan penuh teka-teki. "Kau ingin mengakhiri semua ini, Raka?" katanya dengan suara yang menggema di udara malam. Pada saat itulah, pertempuran batin yang sengit dimulai. Raka harus melawan keinginannya untuk mempertahankan kekayaan yang telah ia dapatkan. Ia harus mengalahkan rasa takutnya, takut akan kehilangan, takut akan kembali ke kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dan yang paling besar adalah takut terhadap rasa malu yang akan muncul jika ia harus melepaskan semua itu. Di sisi lain, ada dorongan kuat untuk kembali pada kehidupan yang lebih manusiawi. Kehidupan yang tidak bergantung pada kekayaan yang datang dari cara yang salah. Selama pertempuran batin itu, Dewi Sita berusaha menggoda Raka dengan menawarkan lebih banyak kekayaan, janji kemewahan, dan kekuatan yang tidak bisa ditolaknya. Ia bahkan mencoba memainkan emosi Raka, mengingatkan tentang kemiskinan masa lalunya, dan bagaimana kehidupan yang ia jalani saat ini sangat berbeda. Namun, dengan kekuatan yang semakin besar dari Nyi Roro Kidul, Raka akhirnya memutuskan untuk melepaskan cincin itu. Ketika cincin itu jatuh ke tanah, segala sesuatu seakan terhenti. Energi gaib yang mengelilingi Gunung Kemukus menjadi sangat kuat. Tetapi Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Seakan beban yang telah lama menekan dirinya mulai menghilang. Setelah melepaskan diri dari pesugihan, Raka kembali ke kehidupan normal, namun tidak lagi sama. Meskipun ia kehilangan segala kekayaan dan kemewahan yang telah ia peroleh, ia merasa lebih tenang dan bebas dari pengaruh jahat. Namun, ia membawa pelajaran berharga tentang bahaya dari mengejar kekayaan tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral dan spiritual. Cerita berakhir dengan Raka kembali ke desa, tetapi dengan kehidupan yang lebih sederhana namun penuh kebahagiaan sejati. Gunung Kemukus tetap berdiri megah, sebagai tempat yang selalu menjadi ujian bagi siapa saja yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara yang salah.